Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rosalia, mahasiswa Stisno Nusantara Tangerang dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 220200152. Di sini saya ingin memenuhi tugas oleh dosen Dr. Muhammad Sartibi MPDI ya. Jadi di sini saya ingin menjabarkan singkat saja dari jurnal Hikamuna Kampus Stisno Nusantara Tangerang dengan judul Problematika Perkawinan Era Modernisasi di Indonesia ya. Jadi di dalam pernikahan ini, perkawinan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam situasi perkawinan. Yang pertama, problematika perkawinan, yaitu tingginya angka perceraian ya. Data menunjukkan tren peningkatan signifikan kasus perceraian. Faktor utama penyebab perceraian meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kurangnya komunikasi yang efektif. Hal ini memberikan dampak negatif terutama pada anak-anak yang seringkali menjadi korban ketidakstabilan emosional orang tuanya. Kemudian yang kedua, menurunnya angka pernikahan. Nah, angka pernikahan terus menurun tiap tahunnya ya, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memprioritaskan karir dan stabilitas ekonomi. Ketakutan terhadap perceraian dan perubahan sosial menjadi alasan utama penundaan pernikahan ya. Kemudian yang ketiga itu konflik warisan. Konflik harta warisan. Jadi sengketa harta warisan seringkali menjadi sumber konflik keluarga, khususnya setelah perceraian. Perbedaan penerapan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat ya, yang memperumit penyelesaian masalah warisan. Sehingga banyak pihak yang menyarankan penggunaan perjanjian pranikah ya. Kemudian yang keempatnya, kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT. Kekerasan terhadap istri dan anak, baik fisik, verbal maupun emosional, menjadi masalah serius. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diterapkan, implementasinya masih terkendala stigma sosial dan ketakutan korban untuk melapor. Jadi solusi dan kebijakan. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Revisi ini menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun dan mengatur prosedur dispensasi dengan mendengarkan pendapat kedua mempelai. Yang kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi. Edukasi hukum kepada masyarakat terkait pernikahan dianggap penting untuk menjaga stabilitas institusi perkawinan. Jadi, program konseling pranikah dan penanganan kasus KDRT juga perlu diperkuat ya. Dari kesimpulannya itu, semuanya problematika perkawinan di Indonesia ini mencakup tingginya angka perceraian, menurunnya angka pernikahan, kemudian ada konflik harta warisan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pemerintah melalui regulasi dan edukasi terus berupaya mengatasi masalah ini demi menjaga stabilitas institusi perkawinan dan melindungi hak-hak keluarga. Ya. Kurang lebih seperti itu penjabaran singkat jurnal tentang problematika perkawinan di era modernisasi Indonesia ini. Saya sebagai generasi Z ya atau Gen Z, saya turut berduka atas menurunnya angka pernikahan ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, mahasiswa Stisno Nusantara Tangerang, dan juga Bapak dosen yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Sartibi MPDI. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi solusi yang terbaik ke depannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.